karena orang-orang terdahulu ada yang sakit sampai meninggal apabila perburuannya gagal. Itu semua disebabkan karena kurangnya persiapan dalam ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel Cerita Horormu. Bagaimana teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari wabah-wabah yang melanda saat ini. Oke, sebelum cerita saya mulai, yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, share, dan komen. Untuk yang mempunyai cerita atau bisa kirim di email untuk saya ceritakan. Untuk pengalaman horor pribadi silakan kirim ke Oke. Kita tidak usah berlama-lama, segera saja kita mulai cerita horormu. Setelah selesai ruatan, berjalanlah tuh mereka berlima menaiki jalan setapak di Gunung Kaki Kumbakarna, melewati lembah dan semak-semak belukar, melewati jalanan yang terjal dan pastinya curam, ditambah hujan yang sangat lebat mengakibatkan jalan menjadi licin dan sulit untuk dilewati. Pak Sukirman pun mempunyai firasat yang sangat buruk dan akan terjadi mara bahaya. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka semua harus melalui medan yang sangat sulit. Jalan yang menanjak, terjal, dan ditambah setelah hujan jalan licin. Karena perjalanan sangat jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan berteduh di bawah pohon yang sangat besar. Akan terjadi musibah besar yang akan menimpa kita. Ini tanda-tanda yang tidak baik, gumam Pak Karni dalam benak. Tanpa ada yang menjawab, rasa takut Pak Sukirman menjadi sangat amat besar, sehingga Pak Sukirman pun punya kepikiran tidak untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Dan Pak Sukirman tiba-tiba ingin pulang dan tidak melanjutkan berburu karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berburu. Sedangkan Pak Jarno dan teman-teman yang lainnya masih ingin melanjutkan perburuan. Selang setengah jam mereka berteduh, reda tuh hujan yang awalnya lebat. Pak Jarno dan teman-teman sepakat untuk melanjutkan perjalanan, meskipun jalan tersebut sangat berlumpur dan licin. Sesekali mereka terjatuh dan cepat bergegas untuk bangun lagi, mengingat kondisi tanah yang sudah licin habis
hujan. Sampai-sampai tanah liat pun menempel di sepatu mereka. Tanah liat pun yang menempel di sepatu mereka bertambah menjadi beban berat, karena mereka semua membawa tas carrier yang isinya juga sangat berat. Barangkali itu tanda-tanda mereka akan dihampiri hal buruk. Di sini Pak Sukirman meminta izin untuk pulang saja, tidak meneruskan perburuan ke Gunung Kumbul Karno. Pak Sukirman tidak ingin melanjutkan ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Terjadilah tuh debat di antara mereka semua, apalagi di tengah hutan. Setahu saya, kalau di tengah hutan, dikala posisi mendaki, jaga tuh mulut, sikap atau perilaku seharusnya. Tapi di sini malah mereka saling debat dan bertengkar. Disinilah awal-awal keganjilan itu dimulai. Pak Sukirman masih tetap dalam keputusannya yang tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Pak Sukirman pun ingin kembali ke kampung, karena Pak Sukirman dari awal sudah mempunyai firasat kalau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Sukirman pun memilih jalan yang dilalui tadi. Dan anehnya, Pak Sukirman tidak memberitahu keempat temannya soal bunga yang dicuri. Ingat tuh ya, tadi siang di pekarangan orang. Pak Sukirman pun menyelonong saja, seakan tidak menanggung beban dan dosa dan masalah yang menimpa teman-temannya. Setelah terjadi perdebatan, di sini mereka semua hampir terjadi perkelahian pula. Dengan berat hati, Pak Jarno mengiyakan Pak Sukirman untuk tidak ikut dalam rombongan tersebut. Untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditentang. Baru selesai di tengah jalan, ternyata tidak bisa melanjutkannya dan tidak meneruskan perjalanan ke tempat yang biasanya hewan-hewan buruan tersebut bersembunyi. Dengan hati yang tidak karuan, turunlah tuh Pak Sukirman, hanya dengan berbekal nekat dan penerangan seadanya. Di sisi lain, keempat temannya meneruskan tuh perjalanan menuju ke atas. Hal itu semua tidaklah menjadi penghalang mereka. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan sesosok ular yang menyerangnya. Ular tersebut merasa terganggu dengan kedatangan 4 orang tersebut. Tanpa ada persiapan untuk mengelak, sontak Anton terkena gigitan ular yang sangat berbahaya. Ular itu dikenal apabila terkena biasnya akan
mengalami kelumpuhan. Mengingat Anton tadi tergigit sampai berdarah-darah. Awas! Brak! Namun ular itu semakin ganas dan semakin buas. Entah dari mana Hasan mendapatkan kayu. Sontak mereka berempat pun kepikiran hal yang sama. Mereka mempunyai firasat yang buruk dengan musibah yang menimpanya. Kemudian mereka berempat melawan ular itu dengan alat seadanya. Ular pun perlahan-lahan menjauh dan meninggalkan bias atau bisa di kaki Anton. Walau begitu, mereka urungkan niat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka membantu Anton yang kakinya terus mengeluarkan darah karena gigitan ular tersebut. Kaki Anton dibalut dengan kain yang disobek. Bibirnya pucat seperti kehabisan cair. Sepertinya ular tadi adalah ular siluman. Iya, bisa juga, Kang. Karena hutan Kumbakarna dahulu masih hutan lebat dan jarang orang yang masuk ke hutan ini. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang ke kampung. Waktu itu juga merah merona senja kelihatan dari langit yang jauh. Sang surya pun sudah tak mau menampakkan cahayanya lagi, sehingga senja pun sudah kelihatan seperti mengabarkan sebuah duka yang sedang terjadi di hutan itu. Di sini dengan alat seadanya mereka berjalan terpontang-panting. Kondisi tanah yang masih basah dan licin sehabis hujan lebat tadi siang. Di sini Anton tertatih-tatih untuk berjalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan bantuan tandu dari badan teman, ia berjalan dengan hanya penerangan kunang-kunang karena jalan yang sangat licin, susah dan berlumpur. Mereka semua kesulitan untuk membantu Anton. Dengan tenaga yang tersisa, Anton menguatkan supaya sampai berpikiran sampai di rumah. Mereka pun menemukan jalan pintas yang mengarah ke kampung dan medannya lumayan mudah. Di tengah perjalanan sampai ke kaki gunung, mereka berpapasan dengan orang yang hendak pulang ke kampung. Orang itu baru saja selesai dari kebun di kaki hutan dan mengendarai motor tuanya. Mereka menghentikan orang tua tersebut dan kemudian apa yang terjadi? Oke, itu gimana ceritanya? Mengingat perjalanan mereka dari awal sudah mendapatkan firasat hal yang buruk, ditambah mereka bertengkar di tengah hutan, itu sontak penghuni hutan merasa tak nyaman dengan kehadiran mereka yang tak sopan. Akhirnya si Anton pun terkena gigitan ular. Dan gimana kondisi Anton
subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa komen dan share. Untuk yang memiliki cerita-cerita horormu, bisa tuh kirim ke email gua dan pantengin terus cerita horormu.